RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo Sobat RRI, selamat sore. Saya bahagia sekali sore ini karena mendengar percikan-percikan air di background kita. Dan ini memang menjadi momen yang saya nanti-nantikan ya Yu ya, karena kita memang lagi mumet ya, yang sedikit refreshing. Nah ini cuaca lagi panas-panasnya juga kan. Jadi beberapa pekan terakhir memang Bone panasnya minta ampun, makanya mungkin kita perlu sedikit cooling down. Kita adalah di salah satu wujud ya dari pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem pariwisata. Jadi ternyata yang melek membangun objek wisata itu bukan cuma kalangan pengusaha-pengusaha besar yang punya background tinggi pendidikan di pariwisata, tapi juga masyarakat lokal. Dan itu yang kita bahas di sore hari ini, bagaimana masyarakat terlibat dalam pemberdayaan membangun konsep pariwisata. Dan kita bersama-sama di podcast Mari Bicara, mari kita bincang bersama. Tangannya dulu dong. Ini podcast kesekian. Iya betul, Ayu dan sobat hormatan buat saya ditemani oleh host yang paling kece badai. Lagi ya? Dengan Ayu Nanidiati. Kalau dulu Ayu pernah ngomong pengen banget gitu bersuamikan peternak kambing. Oh ini lanjut episodenya ya. Waduh, sequel ya. Sekarang justru beda lagi pemirsa. Ayu ingin bercita-cita punya suami pengusaha objek pariwisata. Oh pariwisata lagi. Kebetulan ownernya masih bujang. Bisa ya. Kita langsung perkenalkan saja, ada Bapak Dedi sebagai owner dari Permandian Rindu Alam Apara. Terima kasih. Bagaimana kabar ini Pak Dedi? Alhamdulillah baik Kak. Sehat-sehat Kidi? Iya alhamdulillah. Minta maaf kini kadang karena diganggu mulai kesibukan tak artis Ayu. Oh artis. Enggak apa-apa Kak. Sebelumnya ada janji. Iya. Kebetulan schedule-nya lagi pas. Ayo kita tahu aja Ayu bahwa untuk bisa podcast di Rindu Alam hari ini butuh 3 tahun. 3 tahun. Konfirmasinya itu memang. Perasaan podcast kita baru-baru Ji. Tidak bisa kerja sama. Aduh. Aduh. Baiklah. Dan bersama Pak Dedi, ayo kita juga sudah memohon-mohon gitu ya. Apa tuh? Kita boyong ini salah satu pengunjung yang rutin datang ke sini untuk berwisata bersama keluarga. Ada Ibu Rahmi. Ini sudah jadi pengunjung VIP kayaknya. Iya betul. Jadi selalu. Bu Rahmi sudah mikir mandi atau belum Pi? Belum. Nanti ditodong kita. Iya ditodong. Sebentar Pi. Sama-sama nanti mandi di. Siap. Tapi kita di kolam anak-anak Miki. Boleh. Karena itu kan belum tahu ya. Kita masih 17 tahun boleh. Oh boleh. Siap. Rendam-rendam kaki. Gini. Oke nih. Ya, yang paling ingin diketahui barangkali ini ide awalnya kenapa membuat Permandian Rindu Alam dibandingkan barangkali banyak usaha-usaha lainnya kalau yang lebih kekinian kayak coffee shop barangkali atau kulineran yang kayaknya tidak ada habisnya. Kenapa? Ide awalnya gimana? Mungkin karena dari lokasi ya. Kalau misalnya kalau kulineran kan memang kalau di kota lebih gampang untuk pasarannya. Kemudian inspirasi ini sebenarnya orang tua, mama dan papa kebetulan kalau menceritakan sejarahnya agak sedih sih, karena ada beberapa drama dan usaha effort yang luar biasa dari kedua orang tua kami. Jangan sedih. Ayo. Sorry. Iya, karena ini effort dari kedua orang tua kami, terutama mama. Mama mungkin terinspirasi karena di sebelah ada situs alam juga yang mungkin dari urban legend ya, kepercayaan masyarakat
di sebelah sana ada apa sih, goa atau liang-liang kecil yang katanya airnya itu selalu penuh dengan tersambung dengan air laut. Jadi mungkin mama terinspirasinya dari situ. Artinya kan kalau kita ngebangun bangki kolam pasti butuh air toh. Saya kalau ada kolam renang tapi kalau tidak ada airnya, nggak mungkin juga kita pasok dari PDAM karena pasti mahal Ki. Kemudian kan kita juga pengen pengunjung itu nyaman dengan kondisi air. Jadi air yang kami pakai itu dari tanah, ada beberapa bor yang kami pasang untuk mengisi kolam. Kolam ada 4 ya. Jadi kami pakai air tanah. Jadi kalau misalnya terlalu banyak obat, kan ada pengunjung yang enggak sensitif, tidak cocok mungkin. Ya, jadi kami mengkondisikan dengan mengambil air untuk mengganti tentunya. Dan, tapi kondisi awalnya memang bagaimana Kak di sini? Apalagi kan agak jauh juga dari jalan raya begitu. Iya, sebenarnya nggak jauh banget. Nggak jauh banget sih. Hotel. Awalnya hotel. Aduh. Kemudian di ini diratakan. Kemudian ya ini awalnya bukan kebun. Bukan lahan berarti begitu. Kebun. Dan ini punya sendiri. Awalnya dibeli dari keluarga juga. Kemudian mama yang beli, diolah sama bapak, nanam apa sih, palawija dan kebutuhan sapinya ini apa sih, nyambung lagi karena beberapa saat sebelum kolamnya dibangun pasti agak sakit. Jadi saya kan pasokan dari pakan sapi juga dari sini. Kemudian karena papa sakit, sapinya nggak ada yang rawat. Maksudnya kami kan sibuk-sibuk dan kami tidak terlalu expert untuk mengembangbiakan sapinya dijual. Papa juga sudah tidak punya kegiatan. Biasanya kan orang pensiun, udah tua, butuh hal yang untuk melakukan aktivitas. Kemudian ya sempat berargumen, sempat diskusi sama mama. Sebenarnya mama yang punya andil besar karena tapi idenya Anda kan? Enggak Kak, karena fundingnya dari orang tua. Gini, ayo Pak Dedi ini background pendidikannya pariwisata. Oh memang. Tapi yang ternyata fun fact-nya adalah bukan dia yang punya ide. Alimannya pariwisata. Ya. Tapi ada beberapa ide-ide yang tentunya kami berikan. Pastilah ya. Seiring proses mungkin. Betul. Karena kan juga pasti menyamakan persepsi orang tua dengan Anda yang mungkin sekali. Beda generasi itu juga pasti alot ya. Kita merasa bahwa kita punya pengalaman jauh dengan beberapa objek wisata yang sudah kita kunjungi, belum tentu diterima dengan pandangan orang tua. Sementara fundingnya mereka. Ero-eronya toh. Jadi kau ringgir mau dulu tadi. Karena banyak orang bilang yang bukan donatur jangan mengatur. Ciao. Baiklah. Dan ini dimulai dari tahun berapa sebenarnya? Oke. Ini sebelumnya itu prosesnya panjang karena lahan yang luas. Kemudian yang pertama kami buat adalah kolam dewasa yang notabene-nya harus dikeruk kedalamannya, dan ofisialnya itu 14 April 21. Itu bertepatan dengan bulan puasa. Jadi biasanya kan kalau ada yang baru-baru biasanya makun nyondek ya. Iya betul. Selamatan. Mabarak sanjinya pas buka puasa Ki di sebelah sana. Jadi bulan puasa diresmikan Ki tanggal 14 April 21. Ki, bertanya Ki bilang, kenapa Ki ngambek? Kenapa Mega? Tadi panggil kan makan bonde itu khusus dia, khusus di keluarga. Jangan sampai tahu sebentar. Ada besarnya. Ada di tenang begitu itu. Onde dikemas dalam bentuk modern. Oh, jadi 14 April 2021. Iya, pas COVID. So, it's mean 4 tahun.
Alhamdulillah Iya, ya. iya, Jadi 1, alhamdulillah. 2, 3, 4, 5. Tadi katanya masa COVID, bukannya masa COVID itu agak menantang juga ya? Iya ya. Iya, istilahnya Beda sultan, Pak, ya. Oh iya sih. di zaman itu kita hanya menyelesaikan setelah ada kelonggaran dari masa COVID itu, kita open, kemudian konsumen datanglah. Kemudian kan ketat lagi kita Iya, iya, iya. ini istilahnya apa yang perlu kami pugar, yang kami perbaiki. Oh, kesempatan juga ya Iya. untuk maintenance pemeliharaan begitu. Jadi yang pertama adalah kolam besar tadi untuk dewasa. gitu. Sebenarnya sih langsung 2 Kak. Jadi kolam besar ini, kemudian setelah ini ada kolam anaknya juga yang ada ember tumpahnya. Oke. Oh. Itu total modal awalnya tuh berapa sih? Saya mungkin nggak terlalu mau pusing dengan jumlah ya. Kenapa Karena kita bilang tadi tuh yang bukan donatur tapi kalau mengatur tuh. Spill sedikit, siapa tahu toh. Tapi untuk membangun, maaf nih, kita orang awam ya. Iya benar-benar. Untuk membangun permandian seperti ini dengan 1, 2, 3, Iya, 4 kolam, Ya. itu range-nya itu berapa sih? 50, 100 gitu. Mungkin lebih Kak, karena istilahnya mungkin kita nggak langsung jadi. Istilahnya mungkin 2 kolam ini jadi dengan jumlah yang sekian, ada upgrading lagi, ada peningkatan lagi, Bertahap ada gitu ya. scaling. Jadi mungkin secara ngumpulinnya totalnya kita nggak bisa estimasi, apalagi mungkin orang tua nggak terlalu apa sih accountable-nya, accounting-nya. Saya pikir tidak terlalu memusingkan duitnya. Iya sih, Alhamdulillah ada saja begitu Kak, ada. Keren. Ini menarik ya. Jadi mungkin juga sobat RRI perlu tahu ya bahwa ini kan berada di Kelurahan Apala yang lokasinya sebenarnya tidak terlalu jauh dari Kota Watampone. Sehingga untuk masyarakat Bone, Kota Watampone yang mau ke sini pun juga aman aja. Di jalannya bagus, akses bagus, parkiran juga luas. Jadi sangat-sangat menarik. Tapi artinya yuk dari dua kolam menjadi 4 kolam, artinya usahanya menguntungkan dong ya. Apa sih Kak menguntungkan? Pastinya kita kan cari untung. Kemudian adalah beberapa keuntungan yang disisihkan. Tentunya dari operasional dan keuntungan kita sisihkan. Kemudian yang dari 2 ini di sebelah kiri ini yang di sebelah yang kolam kedua untuk anak-anak kami rasa agak terlalu sempit sehingga tidak bisa mengakomodir apa sih pengunjung yang notabene banyak anak-anaknya. Jadi kami lanjutkan kolam ketiga ini untuk anak-anak juga. Istilahnya kemudian di Kabupaten Bone kan bukan kami saja, jadi kami harus pintar-pintar untuk membuat inovasi-inovasi ya. Benar. Apa yang menarik lagi nih buat pengunjung? Apa yang baru? Karena kan pengunjung pasti cari yang baru. Betul. Jadi makin kompetitif ya. Iya. Dan gini yuk, dan juga sobat RRI, kalau Anda ke sini juga salah satu yang menarik adalah harganya sangat-sangat terjangkau. Ya. Masih 7.000 ya. Itu pun banyak yang nganu Kak, apalagi banyak yang masih minta diskon. Udah malu kalian. Siapa yang kena? Anda pikir ini ada kita pakai modal gitu? Iya benar. Jadi justru sebenarnya yang seperti ini kita perlu support gitu ya. Betul. Bahwa kita support. Ya. Kalau misalkan semua gratis, lama-lama bangkrut jualannya gitu. Benar. Jadi mungkin kita pakai air, tapi untuk operasionalnya listrik. Ya, listrik dan bensin juga kadang kami pakai untuk lebih mempercepat proses pengurasan air. Pengurasan airnya pun itu bukan sebulan sekali. Jadi kalau misalnya kalau kami melihat kotor airnya, kita ganti nih. Itu rutin ya. Kemudian kan banyak kolam 3 tuh, jadi adik-adik ponakan juga yang kuras. Betul. Mau dikasih makan juga. Oh iya pasti ada gaji dong. Ini harus profesional manajemennya. Jadi ini ada berapa karyawan? Karyawan tetapnya sih berganti-ganti Kak ya. Jadi istilahnya kami tidak bisa fix untuk memberikan gaji kepada karyawan karena tentu saja kita berdasar dengan income atau apa sih keuntungan yang ada. Jadi mungkin kalau mereka merasa kecil gajinya ya resign gitu, tapi yang tetap itu adalah adik selaku manajer operasi. Jadi yang menarik di Rindu Alam ini selain banyak apa itu namanya inovasi-inovasinya juga ada yang di belakangnya. Kan dari tadi Mas Alma mau ke belakang, mau lihat. Ya ini keren.
Ya. Coba kalau kita lihat, ini mandi busa. mandi busa namanya. Ini yang baru, ini yang Ini baru. salah Ya. satu inovasi yang dilakukan Oke, oke. untuk menghadapi kompetitor Betul, gitu. betul, betul. Dan ini yang menarik. Dan ini yang menarik. Nah, ini yang menarik Jadi pengunjung. ini bersamaan mandi busa ini bersamaan dengan kolam ini. Oh. Jadi ini kolam ini jadi ini ada kisah sedihnya. Karena Ada lagi kah? ada yang di awal tadi. Jadi ini di awal dikerja. Ini sebenarnya awalnya adalah kolam ikan. Yang suka ikan itu adalah almarhum bapak. Ya kemudian karena kita melihat kompetitor yang juga punya universitas tersendiri, makanya kami merubah kolam ini untuk anak-anak lagi. Belum selesai, bapak sudah berpulang. Jadi itu bisa sempat Jadi ya. almarhum nggak sempat lihat ini belum kak. progresnya ya. Ya. Tapi Tapi saya yakin sampai sini. almarhum sudah pasti sangat bahagia gitu ya melihat pencapaian ini. Dan ini menarik, ini menarik. Ini ada jadwalnya ya Pak Dedi? Ada benar. Jadi nggak setiap saat. Jadi ada jadwalnya seperti di sana kak. Hari biasa itu jam 4, kemudian hari libur ada jam 10, jam 1, jam 4. Oke. Tapi tergantung rekrutmen juga sih. Betul, Kalau banyak anak-anak Iya, iya. Dilihat juga nih kalau Iya. Tergantung rame gitu ya. Nah, ayo ayo pengen nyebur. saya sudah minta sabar dong yuk. Tenang. Tenang. Pokoknya sampai tengah malam kalau Muki berendam di belakang. Sampai jadi mermaid sih pokoknya. Tapi masih ada Kak Imran yang limited edition di Iya, kolam apa ini selain suasana. belum ditanya. Ini nggak mau. Tidak karena begini. Sebagai pengunjung kan POV-nya. Betul, kenapa Kak? Selain ini view-nya ya quality sound-nya luar biasa. Tapi harus sebetulnya kita mau podcast jadi sebentar dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Oh, begitu ya. Ya ada entertainmentnya juga kak. Oh, betul Keren. betul. Ayo, Ya, saya akhirnya sudah tahu kenapa Bu Rahmi rajin ke sini. kenapa tuh? Ada mandi busa. Yes. Langsung konfirmasi yuk. Konfirmasi. Kenapa sih? Kenapa selalu sudah jadi pengunjung VIP di sini? Kenapa dibandingkan dengan permandian lainnya barangkali atau wisata lainnya gitu? Karena pertama selain jarak dekat, jadi ketika misalnya lagi suntuk, datanglah yuk boyong-boyong keluarga. Terus yang kedua ini yang menjadi Ini mana Kak? Yang mana Kak? yang mandi busanya, yang mensugesti kita untuk datang berkunjung. Dan yang tadi Saya aja nih, Yes. saya tuh sangat sederhana untuk refreshingnya. Mendengar suara air aja, itu udah enak, Ya, betul, damai, betul. bener kan? refresh perasaan. Betul. Ya memang kita urus sebentar lah. Dengarin bisa aja. Dengar saja. Nah, kemudian mengenai harga itu gimana? Dari harga sebenarnya dari awal itu sangat-sangat murah. 5.000. 5.000. Oke. Bisa Tadi cuma 2.000 dong. ya, iya. Maksudnya kan ketika kita ampun, berbicara 5.000 komersil, bisa mendapatkan 5.000 hari ini itu seperti sangat-sangat ini, murah murah. sekali. Jadi tidak ada salahnya kalau naik harga 2.000 itu sebenarnya enggak jadi masalah. Kalau Pak 10.000. Iya. Iya. Betul. Karena worth it lah, 10.000 menurut saya worth it lah. Sekarang kan apa mahal? Parkir aja berapa coba? Yes. 2.000 kali sekian. Mobil 5.000. Ini kamu gak parkir loh. Free parkir. Iya, Oh, Free. dan itu kalau misalnya kita datang berkunjung ke sini, ke Rindu Alam, itu artinya nggak ada batasan waktu kan? Nggak ada kan? Sampai bosen Ya, gitu. mau pagi sampai sore kami biasanya tutup. Lanjut jam pagi. Rencananya saya dan Ayu, Minat. Pak Dedennya saya dan Ayu mau pasang tenda di sini baru. 5. Bisa jika. Biasanya mau camping di kolam. Aman kok. Kita juga punya CCTV. Oh. Biar aman. Tapi tantangannya apa sih Kak kalau misalnya Mengolah betul mengelola mengelola permandian ini gitu, apa yang dirasa aduh kayak gimana gitu. Berat Selain gitu. kemudian mungkin terkadang ada momen seperti bulan puasa nggak ada pengunjung. Ya, seperti itu. Atau adakah yang lain? Dari jumlah pengunjung pastinya sangat mempengaruhi ya. Karena biasanya yang ramai itu hari libur, tanggal merah dan hari Minggu. Kemudian jam-jam kantor itu biasanya 1, 2, 3, 4. Sementara kan operasional tetap berjalan, listrik tetap jalan. Betul. Kemudian kalau airnya sudah ini, walaupun pengunjung nggak terlalu banyak, kondisi air sudah nggak bagus, kita ganti lagi. Ya, kemudian
kondisi kesehatan juga dari adik-adik yang ngerja itu harus dijaga juga. Betul. Karena ini walaupun kelihatan dari luar ini nggak luas, tapi sebenarnya luas. Benar-benar. Operasionalnya itu maintenance-nya agak susah. Iya. Nah itu dia yuk, betul. Iya, belum airnya. Listrik aja kan artinya memang perlu disiapkan budget yang lumayan. Kemudian maintenance-nya, membersihkannya, dan ini semua kan juga butuh modal gitu. Dan ini menarik sekali. Pak Dedi, rencana ke depan apa? Apakah akan ada lagi inovasi-inovasi dilakukan? Mengingat juga terkadang masyarakat dan pengunjung itu pengennya melebihi ekspektasi gitu. Iya benar Kak. Jadi itu kadang saya pernah di bagian kasir, gitu kan. Kadang di situ sangat-sangat sangat membutuhkan pengolahan emosi yang tinggi, ya. Karena misalnya kan kita ngitung per orangnya, dewasa dan anak-anak itu sama aja. Jadi kadang ada yang minta karena jumlahnya banyak. Minta diskon, dan ada yang sedikit temperamen walaupun kita kasih penjelasan. Betul. Kemudian masih ada pengunjung yang seenak-enaknya membuang sampah, terutama sampah yang sanitasi gitu. Ada yang masih tidak sadar membuang di sembarang tempat. Ada yang membuang di kloset sehingga klosetnya tersumbat. Tantangannya situ ya. Jadi rendahnya kesadaran masyarakat gitu. Kemudian Kak, inovasi pasti selalu ada dari kami yang kami pikirkan, karena untuk mempertahankan eksistensi tentunya. Betul. Nah, Bu Rahmi sebagai pelanggan setia, tentu harapannya bahwa tidak sekedar memuji saja, tapi perlu ada masukan konstruktif yang bisa membuat permandangan Rindu Alam jauh lebih maju ke depan. Ada kritikan nggak sih buat Rindu Alam yang selama ini mungkin ini langsung didengar nih sama ownernya. Langsung di follow up. Kalau kritikan sih sejauh ini alhamdulillah, karena pelayanan prima banget. Baru kemudian orang-orang di sini, para pekerja welcome banget, ramah sekali malah. Bahkan ketika misalnya kami keseringan ada reward. Apa tuh bisikan? Ada. Cuma saran mungkin karena saya lihat sudah ada beberapa view yang bisa nih untuk dijadikan spot misalkan. Jadi saya pikir sebenarnya kemarin ini Kak, ini ada panggung yang mini. Saya pikir itu ada live begitu. Kan keren. Ketika di sini ada live. Iya, betul. Sebenarnya kalau karaoke sudah ada Kak. Cuma ini pikiran saya kemarin, ini mungkin panggung untuk live. Oke, gue segera di follow up tuh pasti. Terus kalau kemudian kita pengen berenang tapi nggak bawa bekal dan segala macam, ada ini nggak, ada tempat makan atau apa yang disiapkan? Untuk ditanyakan Kak, jadi di depan kita ini ada beberapa gazebo. Ini untuk gazebonya itu berbayar. Berapa sih? 30 per gazebonya, tapi ada juga area yang free. Jadi di sebelah sana di sekitar kolam renang dewasa itu free. Yang di sebelah sini gazebo karena itu butuh maintenance juga, karena mungkin pengunjung pertama menyisakan makanan atau remah-remah atau sisa-sisa minyak dari makanan, itu yang perlu dibersihkan. Nah, itu yang perlu. Ini 30 per kunjungan, 30 per jam. Per kunjungan, Kak. Murah kok. Iya, betul. Yang menarik paling juga pemberdayaan masyarakat ya. Karena itu kan yang paling penting. Betul. Masyarakat juga harus berdaya dengan adanya wisata ini. Jadi orang-orang di sekitar kami juga kan mereka bisa buka usaha, toko kecil makanan. Kan ada beberapa juga di situ kan. Gerai-gerai UMKM misalkan. Penjual kandoa. Ada kan? Bakso. Ada. Kayaknya dalam kandoannya. Kandoa. Kita kan enggak. Itu yang sebenarnya menjadi esensi dari topik kita hari ini, itu pemberdayaan masyarakat. Jadi tanpa Pak Dedi sadari, Pak Dedi sudah membuka kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk juga, ayo dong kita support tempat ini. Yang mau usaha jualan boleh. Kalau hari Minggu rame, ayo dong buat lapak-lapak begitu. Jadi dan juga mengangkat nama Apalak. Jadi menjadi ikon juga dari Kelurahan Apalak, Kecamatan Apalak. Betul. Baiklah Pak Dedi, terima kasih sekali lagi.
selesai di kode-kode bikin Oh, di kode-kode, Mi. 2 menit, 2 menit itu lewat gini Kita kayak. kode, Kak. Iya. Nah, Sobat RRI, setelah ini saya pasti akan mendorong Ayu ke kolam. Dan saya akan berubah menjadi mermaid. dan pasti kita doakan agar semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pemberdayaan Betul, gitu ya, betul. dengan membangun usaha-usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Apalagi bagi masyarakat barangkali yang ingin membuka wisata secara mandiri juga. Betul. Dan pemerintah idealnya hadir untuk memberikan support, pembinaan bagi mereka pelaku-pelaku usaha. Dan jangan cuma minta retribusi saja, tapi berikan mereka juga Di mulut ya, masukan. jangan cuma minta. Masuk iya dong. gitu, Betul. masukan. Dan saya senang sekali hari ini bisa menikmati sore di sini. Saya menemani dulu ya Sobat RRI. Jadi kita terima kasih buat Pak Dedi. Terima kasih. Kak Rami Nanti juga. kita mandi bareng aja sekarang. Boleh. Kami juga mewakili dari Permandian Rindu Alam Mapala mengucapkan terima kasih yang terhingga Kak Andi Imran dan Kayu juga sudah datang berkunjung ke tempat kami ini. Dengan senang hati. We always welcome you all. Oke. Oh my Jadi yang penasaran, ayo rame-rame ke Permandian Rindu Alam di Kelurahan Apala. Samping lapangan ada jalan masuk. Terus nanti arahkan ketemu deh Rindu Alam. Ya. Oke. Ya, Yang ada di selalu Google bikin Map kok. rindu. Ada di Google Map dan insya Allah kalian akan selalu merindukan kami. Jangan lupa untuk selalu follow Akun sosial media kami iya, di Instagram, di Facebook, kemudian YouTube kami juga, terus ada juga di TikTok. TikTok juga, dan update berita-berita lewat portal kami rri.co.id. Sampai jumpa di episode Membicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.